Puji Tuhan, tetap sukacita, tetap berbahagia, dengar firman Tuhan. Walau bagaimanapun firman itu keras kah, mengingatkan kita kah, memperingatkan kita, mengajar kita kah, terimalah itu sebagai suara Tuhan yang hidup. Dan Tuhan memberkati kita melalui Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Villa Melatimas dengan Pendeta Cornelius Abraham. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-6. Kitab Ayub pasal 1 kita baca mulai ayatnya yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam tak kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pensuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan." Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa selama Tuhan memagari Ayub dan keluarganya, saudara Tuhan, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika Tuhan berkata atas perkataan iblis, maka Tuhan berkata, "Nah, sekarang dia dalam kuasamu, semua hartanya dalam kuasamu, semua kehidupannya semua dalam tanganmu, dalam kuasamu, maka berbuatlah. Tapi sayangkan nyawa daripada Ayub." Kasih Tuhan, saya ingin kita, saudara Tuhan, mempelajari akan hal ini, mempelajari firman Allah ini, saudara Tuhan. Mari jadikan ini pelajaran yang mahal bagi kita. Jadikan ini satu firman yang mengingatkan kita, bahkan memperingatkan kita, bahwa Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7, inilah firman dari yang hidup, bahwa kalau aku membuka, tidak yang dapat menutup. Kalau aku memberi, tidak dapat mengambil. Kalau aku menyatakan, tidak dapat membatalkan. Nah, Tuhan ingin, saudara Tuhan, hari ini kita juga dengar suara itu. Bahwa kalau Tuhan sudah membuka, tidak yang dapat menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak dapat membuka. Iblis pun tidak bisa berbuat sesuatu kalau Tuhan masih memagari kita. Haleluya, amin. Kalau Tuhan masih memagari kita, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi janganlah, doa saya, janganlah sampai Tuhan membuka pagar itu seperti membuka pagar Ayub. Kalau sampai hal demikian, kalau Tuhan sudah buka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup, saudara Tuhan. Mari pelajaran yang sangat mahal bagi kita, bahwa mari, saudara Tuhan, kita hargai berkat Tuhan. Kita hargai dan kita hidup seturut dengan berkat Tuhan itu, seturut dengan firman Allah tentunya. Kesalahan Ayub apa? 10 anaknya, 7 putra, 3 putri. 7 laki-laki, 3 perempuan. Setiap hari kerjanya mereka apa? Pesta, makan dan minum. Saudara, Ayub tahu kesalahan mereka. Apa kesalahan Ayub, saudara Tuhan? Mengizinkan, saudara Tuhan, hal itu terjadi. Tidak mengajarkan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, dan peraturan Tuhan. Tidak diajarkan kepada anak-anaknya, saudara Tuhan. Sehingga dia berkata, dia tahu bahwa kalau anaknya berdosa, kalau anaknya lalai, saudara Tuhan, mari. Lalu dia kasihan, apa yang dilakukan? Dia membakar korban, saudara. Ingin menghapuskan, saudara Tuhan,
apa yang diperbuat oleh anak-anaknya dengan korban-korban yang dia miliki. Pada saat Tuhan itu adalah berkat Tuhan, saudara. Berkat dari Tuhan, saudara Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan, saudara, iblis datang dan Tuhan bertanya. Kau perhatikan hambaku Ayub dengan bal-bal saudara, apa yang dikerjakan oleh Ayub. Tapi iblis berkata, kalau engkau memagari dia, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau engkau membuka pagarmu, maka aku bisa bekerja. Dan Tuhan berkata, sekarang waktunya. Aku sudah membuka dan kerjakanlah segala sesuatu. Saudara Tuhan, kita sudah baca ayat tersebut. Mari saudara Tuhan, peringatan Tuhan datang kepada kita. Firman Allah datang kepada kita. Rencana Tuhan bukan kecelakaan. Rencana Tuhan bukan membuat kita susah. Rencana Tuhan bukan membuat kita kehabisan segala sesuatunya. Tapi Tuhan adalah karena kita tidak menghargai berkat Tuhan itu dengan Tuhan membakar korban. Membiarkan Tuhan anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita Tuhan berbuat sesuatu yang tidak baik. Saudara kasih Tuhan, mari firman Allah datang kepada kita dengan keras. Saya tahu saudaraku ini tidak enak buat daging. Tapi saya percaya inilah makanan rohani yang luar biasa bagi roh kita. Haleluya. Bagi roh kita Tuhan. Dimanapun saudara berada, percayalah saudara Tuhan. Tuhan tetap masih menutup kita. Tuhan masih tetap membungkus kita. Tuhan tetap masih meluputkan kita. Tuhan masih memberkati kita. Jangan sampai waktunya Tuhan datang. Dan Tuhan berkata kepada iblis, sekarang aku sudah buka. Saudara Tuhan, doa saya jangan sampai itu terjadi. Saya yakin dan percaya saudara semua adalah kawanan domba yang dengar-dengaran akan firman Allah. Yang dengar-dengaran akan suara gembala. Yang dengar-dengaran akan kebenaran firman Allah. Mari kita datang pada Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kembali Tuhan Yesus, hamba-Mu datang padamu. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami lalai mendidik anak-anak kami. Mengajarkan kepada mereka firman-Mu yang hidup itu dan yang kuat itu. Sehingga Tuhan Yesus, kami Tuhan tidak bisa memisahkan Tuhan roh dan jiwa kami. Kami tetap Tuhan hidup dalam kedagingan. Kami tetap Tuhan Yesus menganggap semua Tuhan adalah karena kemurahan-Mu dan waktu-Mu masih yang terbaik. Mari Tuhan tolong berkati Tuhan usaha mereka, pekerjaan rumah tangga keluarga mereka, kehidupan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, semua masa depan mereka, anak-anak-Mu Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Tuhan, berkati Tuhan, berkati dan berkati. Berikan hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah, dan dalam menyediakan segala satunya. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya, semua roh jiwa tubuh umat-umat-Mu, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, semua usaha mata pencarian pekerjaan sidang jemaat-Mu, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada, dalam kota, di luar pulau, di luar daerah, maupun di luar negeri, hamba yakin dan percaya Tuhan, berkat firman ini sampai kepada mereka, dan hidup bagi mereka, dan hidup bagi kami semua yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.